Tumbal lagi. Semuanya bermula pada Selasa malam yang sangat biasa, ketika aku sedang menyaring ribuan komentar di video investigasi terbaruku tentang gedung tua di Jakarta. Di antara deretan pujian dan kritik teknis, sebuah notifikasi muncul dari akun tanpa foto profil bernama @user99 terlarang. Pesannya singkat namun cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri seketika tanpa alasan yang jelas. Bunyinya, "Jangan cuma main di kota. Kalau kamu benar-benar bernyali, datanglah ke Jembatan Merah di Desa Y. Datang tepat pukul 12 malam saat bulan sedang penuh-penuhnya. Tanya pada beton di sana, kenapa kuli dari luar desa tidak pernah benar-benar pulang." Awalnya aku tertawa remeh dan menganggapnya sebagai lelucon bocah yang terlalu banyak menonton film horor. Namun rasa penasaranku sebagai konten kreator mulai terusik saat aku mencoba mencari nama Desa Y di layanan peta digital dan tidak menemukan apapun kecuali hamparan hutan hijau yang luas tanpa tanda pemukiman. Aku mulai menggali arsip digital koran lama tahun 1980-an dan menemukan sebuah berita kecil yang tersembunyi tentang penghentian proyek pembangunan jembatan karena serangkaian kecelakaan kerja yang tidak masuk akal. Laporan itu menyebutkan bahwa desa tersebut akhirnya dikosongkan secara paksa oleh pemerintah karena alasan keamanan yang dirahasiakan rapat-rapat. Semakin aku mencari tahu, semakin aku merasa ada sesuatu yang menarikku untuk pergi ke sana. Aku mulai menyiapkan perlengkapan kameraku, mengecek baterai cadangan, dan memastikan memori penyimpananku kosong, tanpa menyadari bahwa mungkin aku sedang menyiapkan dokumentasi kematianku sendiri. Malam itu, suhu udara di kamarku turun drastis, meskipun pendingin ruangan sudah kumatikan. Aku merasa seperti ada sepasang mata yang mengawasi dari sudut gelap langit-langit kamar, seolah-olah pemilik komentar itu sedang menungguku untuk mengonfirmasi keberangkatanku. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membalas komentar tersebut. "Oke, aku berangkat malam ini." Detik itu juga, lampu di rumahku berkedip 3 kali, dan layar ponselku memanas hingga membakar ujung jariku. Tidak ada jalan kembali sekarang. Perjalanan menuju rahasia gelap di bawah beton jembatan resmi dimulai. Aku tidak tahu bahwa di luar sana, sebuah desa yang sudah mati sedang bersiap menyambut tumbal barunya yang datang atas kemauan sendiri demi sebuah konten. Mesin mobilku menderu pelan di tengah keheningan hutan jati yang seolah menghimpit jalan setapak sempit beraspal hancur ini. Sudah hampir 1 jam sejak sinyal di ponselku menunjukkan tanda silang merah, dan titik biru di aplikasi peta digital hanya berputar-putar tak tentu arah di tengah layar yang mulai berkedip aneh. Kabut turun begitu tebal, berwarna putih kusam seperti kain kafan yang menyelimuti setiap jengkal pepohonan di sisi kiri dan kananku. Sorot lampu mobilku seolah tertahan oleh kegelapan yang pekat, tidak mampu menembus lebih dari 3 meter ke depan. Aku mulai merasa ada yang salah ketika aku melewati pohon beringin besar yang sama untuk ketiga kalinya. Sebuah anomali ruang yang membuat jantungku berdegup kencang melawan logika. Tepat saat aku hampir menyerah dan berniat memutar balik, cahaya lampu mobil menyapu sebuah struktur kayu tua yang berdiri angkuh di tengah jalan. Itu adalah gapura desa. Bentuknya tidak lagi simetris. Kayu-kayunya sudah menghitam dan lapuk dimakan usia, tanpa ada satupun tulisan atau papan nama yang menunjukkan identitas desa tersebut. Namun, di pilar sebelah kiri, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir. Sebuah ikat kepala kuli bangunan yang sudah usang dan berlumuran noda kecoklatan kering, terikat erat seolah sebagai peringatan. Aku menghentikan mobil tepat di depan gapura itu. Suara mesin mobil terdengar sangat berisik di tengah kesunyian hutan yang tidak lazim. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam. Hanya suara detak jantungku yang memburu. Saat aku menurunkan kaca jendela untuk melihat lebih jelas, bau amis yang menyengat tiba-tiba menyeruak masuk. Bau besi berkarat bercampur tanah basah yang busuk. Aku menyalakan kamera genggamku, mencoba merekam bukti pertama perjalananku ini. Namun layar monitor kameraku dipenuhi oleh noise putih dan distorsi statis yang parah. Di tengah gangguan visual itu, aku melihat pantulan di kaca spion tengah. Sesosok bayangan tinggi kurus berdiri tepat di belakang mobilku.
hanya diam mematung dengan posisi kepala miring yang tidak alami. Ketika aku menoleh ke belakang dengan cepat, jalanan itu kosong melompong. Hanya kabut yang menari-nari tertiup angin dingin. Aku tahu, dengan melewati gapura tak bernama ini, aku telah menyerahkan keselamatan jiwaku pada aturan main yang dibuat oleh penghuni desa terlarang ini. Dengan napas berat, aku menginjak pedal gas perlahan, melewati batas gaib yang memisahkan kewarasan dengan kegilaan. Begitu ban mobilku menyentuh tanah di balik gapura, mesin tiba-tiba batuk dan mati total, meninggalkan aku dalam kegelapan yang paling pekat yang pernah aku alami. Aku keluar dari mobil dengan gemetar, memegang senter yang sinarnya tampak redup seolah-olah kegelapan di sini memiliki massa yang mampu menghisap cahaya. Desa ini tidak seperti desa mati pada umumnya. Rumah-rumah panggung di sini masih berdiri, namun dalam kondisi yang mengerikan. Kayu-kayunya melengkung dan menghitam, bukan karena api, tapi seperti membusuk dari dalam. Yang membuat bulu kudukku berdiri adalah semua pintu rumah di sini terbuka lebar, menatapku seperti mulut-mulut hitam yang kelaparan. Aku mengarahkan senter ke dalam salah satu rumah. Meja makan masih tertata dengan piring-piring tanah liat yang berisi sisa makanan yang kini telah berubah menjadi debu hitam. Tidak ada tanda-tanda penjarahan, tidak ada kaca yang pecah, seolah-olah seluruh penduduknya dipaksa pergi dalam hitungan detik saat mereka sedang beraktivitas. Aku berjalan menyusuri jalanan utama desa yang kini tertutup ilalang setinggi dada manusia. Kakiku tak sengaja menginjak sesuatu yang keras, sebuah sepatu bot proyek yang sudah mengeras, menyatu dengan tanah dan akar pohon. Di desa ini, udara terasa sangat berat, seolah setiap nafas yang kuambil dipenuhi oleh sisa-sisa kesedihan ribuan tahun. Aku mencoba memanggil, berharap ada seseorang, namun suaraku tidak memantul. Suaraku hilang begitu saja ditelan oleh dinding-dinding kayu yang lembab. Tiba-tiba, aku mencium bau semen basah yang sangat kuat di tengah udara malam yang kering. Bau itu membimbingku ke sebuah lapangan terbuka di tengah desa, di mana terdapat sebuah sumur tua yang ditutup dengan beton kasar secara terburu-buru. Di atas beton sumur itu, terdapat bekas telapak tangan kecil yang tercetak permanen, seolah seseorang mencoba memanjat keluar sebelum semen itu mengeras sepenuhnya. Saat aku mencoba mengambil gambar jejak tersebut, aku mendengar suara bisikan dari dalam salah satu rumah terdekat. Suara gesekan kayu yang pelan, seperti seseorang yang sedang menyeret kakinya yang berat di atas lantai papan. Aku memutar tubuhku, menyinari rumah itu, dan hanya melihat selembar tirai usang yang melambai pelan, padahal tidak ada angin sama sekali malam itu. Aku menyadari satu hal yang mengerikan. Di desa ini, tidak ada satupun serangga yang bersuara, karena bahkan hewan pun tahu bahwa mengeluarkan suara di sini adalah cara tercepat untuk ditemukan oleh sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan pintu-pintu terbuka itu. Langkah kakiku semakin berat saat menyusuri jalanan desa yang seolah memanjang tanpa ujung, hingga mataku menangkap secercah cahaya kuning redup di ujung tikungan. Itu adalah sebuah warung atau kedai tua, satu-satunya bangunan yang tampak hidup di antara reruntuhan kayu yang membusuk di sekelilingnya. Cahayanya bukan berasal dari listrik, melainkan dari lampu minyak kusam yang bergoyang ditiup angin yang tidak terasa di kulitku. Bau amis semen yang tadi menyengat, kini berganti dengan aroma kemenyan yang sangat tajam, membakar rongga hidungku hingga membuat mata perih. Di sana, duduk seorang pria tua dengan pakaian kuli bangunan yang sudah sangat rombeng. Kulitnya tampak kering seperti kayu jati, dan jemarinya yang gemetar sedang melinting rokok menyan. Ia adalah Pak Darmo. Saat aku mendekat, bunyi lantai kayu kedai yang berderit di bawah kakiku terdengar seperti teriakan kesakitan. Aku mencoba menyapa dengan suara serak, namun ia tidak menoleh. Matanya yang hanya tersisa satu, yang satunya lagi tertutup selaput putih kusam, menatap kosong ke arah kegelapan hutan. Mereka tidak suka tamu yang membawa lampu terang, ucapnya pelan. Suaranya terdengar seperti gesekan batu beton yang saling beradu. Aku mematikan senterku, menyisakan cahaya lampu minyak yang membuat bayangan kami di dinding terlihat memanjang dan terdistorsi secara mengerikan. Pak Darmo mulai bercerita tanpa aku minta, tentang bagaimana desa ini dulunya adalah tempat yang damai sebelum alat-alat berat datang dan
merobek tanah mereka. Ia bercerita tentang mandor yang rakus dan pembangunan jembatan yang selalu menelan korban setiap kali bulan purnama tiba. Setiap kata yang keluar dari mulutnya diikuti oleh kepulan asap menyan yang membentuk pola-pola aneh di udara, menyerupai wajah-wajah yang sedang meronta. Aku menyadari sesuatu yang sangat janggal saat memperhatikan bayangannya di dinding. Meskipun ia bergerak sedikit, bayangannya di dinding tetap diam mematung, seolah-olah bayangan itu milik orang lain. Pak Darmo kemudian menatapku dengan mata putihnya yang mengerikan dan berbisik bahwa jembatan itu tidak dibangun di atas tanah, melainkan di atas janji darah yang tak pernah lunas. "Kamu mencari jembatan merah?" tanyanya dengan senyum yang memperlihatkan gusi hitamnya. "Ia sudah menunggumu sejak kamu pertama kali membaca komentar itu. Karena jembatan itu butuh telinga baru untuk mendengar teriakan yang terkubur di dalamnya." Saat itu juga, aku menyadari bahwa Pak Darmo tidak memiliki denyut nadi di lehernya yang keriput, dan udara di sekitarnya terasa sedingin es di tengah malam yang seharusnya lembab. Hawa dingin yang keluar dari tubuh Pak Darmo terasa seperti menusuk hingga ke tulang sumsumku, membuat jemariku kaku saat mencoba memegang kamera. Aku memberanikan diri untuk mengarahkan lensa kamera tepat ke wajahnya, sebuah tindakan nekat yang seharusnya tidak kulakukan. Melalui monitor kecil kameraku, wajah Pak Darmo terlihat jauh lebih mengerikan. Kulitnya tidak hanya keriput, tapi tampak bersisik dan pecah-pecah, seperti permukaan semen yang mengering terlalu cepat. Mata putihnya yang kusam itu tiba-tiba berkedut, dan untuk sesaat, aku melihat sesuatu bergerak di bawah kulit pipinya, seperti ada ribuan ulat atau mungkin rembesan pasir yang mengalir di dalam pembuluh darahnya. Pak Darmo menghisap rokok menyanyi dalam-dalam, membuat ujung rokok itu menyala merah membara, menyinari lubang hidungnya yang hitam pekat, tanpa ada napas yang keluar dari sana. "Kamu tahu kenapa mereka menyebutnya jembatan merah?" bisiknya. Suaranya kini lebih mirip suara reruntuhan batu yang jatuh ke dalam jurang. Ia mendekatkan wajahnya ke arahku, hingga aroma tanah kuburan yang basah memenuhi indera penciumanku. Di dalam mata putihnya yang kusam, tiba-tiba muncul gambaran visual yang berputar cepat. Aku melihat bayangan orang-orang yang berteriak tanpa suara, tangan-tangan yang mencakar udara, dan cairan kental berwarna merah gelap yang dicampurkan ke dalam mesin pengaduk semen raksasa. Pak Darmo mulai tertawa pelan, suara parau yang menyayat hati, sementara air mata berwarna abu-abu seperti cairan semen mulai menetes dari sudut mata putihnya. Ia menceritakan bahwa dirinya adalah satu-satunya pekerja yang dibiarkan hidup, bukan karena keberuntungan, tapi karena ia dipaksa untuk menjadi penjaga yang bertugas memberitahu setiap orang asing tentang kehebatan jembatan itu. Aku menyadari bahwa bagian bawah tubuh Pak Darmo, dari pinggang ke bawah, ternyata sudah menyatu dengan lantai kayu kedai tersebut, seolah-olah ia telah tumbuh dari sana, sebagai bagian dari struktur bangunan yang membusuk. Tangannya yang kasar tiba-tiba mencengkram pergelangan tanganku. Genggamannya sedingin es dan sekeras batu beton. Darah itu belum kering, anak muda. Darah di pondasi itu selalu haus setiap kali purnama tiba. Dan malam ini, beton itu sedang memanggilmu. Ucapnya dengan nada yang berubah menjadi sangat berat dan berwibawa. Seolah-olah bukan lagi dia yang berbicara, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih tua yang meminjam mulutnya. Aku tersentak, mencoba melepaskan diri. Namun matanya yang putih kini mengunci pandanganku, membuatku tak mampu bergerak, seolah seluruh tubuhku telah disemen secara gaib di tempat aku berdiri. Pandanganku tiba-tiba mengabur, terseret masuk ke dalam pusaran asap menyan yang keluar dari mulut Pak Darmo. Dunianya berubah. Warna-warna cerah malam itu memudar menjadi monokrom kecoklatan yang kotor, seperti rekaman film tua yang rusak. Aku melihat desa ini puluhan tahun lalu, saat raungan mesin berat memecah keheningan hutan. Di tengah lokasi proyek jembatan yang ambisius, berdirilah seorang pria bertubuh gempal dengan seragam safari yang kusam, sang mandor. Wajahnya dipenuhi keringat dan keserakahan, matanya merah karena ambisi yang tidak terbendung.
Di sampingnya, berdiri sosok yang jauh lebih menyeramkan. Seorang pria berkerudung hitam dengan tasbih kayu besar melingkar di lehernya, yang penduduk sini sebut sebagai orang pintar. Mereka sedang berdiri di tepi lubang pondasi yang seharusnya sudah terisi beton. Namun fondasi itu selalu retak secara misterius setiap kali fajar tiba. "Tanah ini menolak beton kita, Mandor," bisik si orang pintar, dengan suara yang terdengar seperti desir pasir di atas nisan. Penghuninya tidak minta emas, mereka minta sesuatu yang bernapas, sesuatu yang memiliki detak jantung yang sama. Mandor itu terdiam, menatap ke arah para pekerja kuli yang sedang beristirahat di kejauhan dengan tatapan predator. Tidak ada keraguan di matanya, hanya perhitungan laba rugi yang dingin. Ia lalu menyerahkan selembar kertas peta proyek kepada si orang pintar. Namun anehnya, kertas itu berubah menjadi warna merah saat terkena tetesan air dari tangan si orang pintar yang tampak selalu lembab. Aku bisa melihat Mandor itu mengangguk pelan, menyetujui sebuah kesepakatan gelap yang akan mengubah desa ini menjadi kuburan massal. Di sekeliling mereka, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan dari balik pohon, seolah-olah seluruh hutan sedang berpesta merayakan kesepakatan maut tersebut. Kilas balik ini terasa begitu nyata hingga aku bisa mencium bau oli mesin yang bercampur dengan aroma anyir sesajen yang dibakar. Mandor itu tertawa, sebuah tawa yang serak dan penuh kemenangan, sementara si orang pintar mulai merapal mantra dalam bahasa yang tidak kukenali. Sebuah mantra yang membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Itu bukan gempa bumi, melainkan bumi yang sedang membuka mulutnya, bersiap untuk menelan apapun yang akan diberikan oleh kedua manusia terkutuk itu sebagai upeti untuk kelancaran pembangunan jembatan yang mereka agungkan. Asap menyan itu membawa penglihatanku lebih jauh ke dalam memori kelam desa ini, memperlihatkan dua sosok yang sangat kontras dengan lingkungan proyek yang keras dan kotor. Di bawah pohon beringin tua yang kini telah mati, aku melihat Tono dan Laras. Tono adalah kuli muda dari luar kota, dengan otot yang kencang dan senyum yang tulus. Sementara Laras adalah gadis desa yang membantunya menyediakan air minum. Mereka adalah gambaran kebahagiaan sederhana. Mereka sering terlihat duduk berdua di sela waktu istirahat, membicarakan rencana pernikahan mereka yang tinggal menghitung hari. Tono sering menjanjikan sebuah rumah kecil dengan kebun mawar di kota asalnya, sebuah janji yang membuat mata Laras berbinar penuh harapan. Namun, mereka tidak sadar bahwa dari kejauhan, Mandor itu sedang mengawasi mereka dengan tatapan yang sangat dingin dan penuh perhitungan. Di samping sang Mandor, si orang pintar menunjuk ke arah mereka dengan jarinya yang kuku-kukunya hitam panjang. "Itu mereka," bisik si orang pintar. "Dua jiwa yang terikat janji, satu dari luar dan satu dari sini. Darah mereka akan menjadi perekat abadi antara dunia ini dan dunia sana. Jembatanmu tidak akan pernah goyah jika mereka yang menopangnya." Mandor itu hanya mengangguk, menyalakan rokoknya dengan tangan yang sama sekali tidak gemetar. Baginya, Tono dan Laras bukan lagi manusia, melainkan material proyek yang paling berkualitas tinggi. Malam itu, udara terasa sangat berat dan menekan, seolah-olah alam sedang berusaha memperingatkan kedua kekasih itu untuk segera lari sejauh mungkin. Namun, mereka tetap di sana, terjebak dalam kepolosan mereka sendiri. Aku melihat Laras memberikan sebuah selendang merah kecil kepada Tono sebagai jimat keberuntungan, tanpa tahu bahwa selendang itu nantinya akan menjadi tanda terakhir keberadaan mereka di dunia ini. Bayangan Mandor dan orang pintar perlahan mendekat ke arah mereka, memanjang di atas tanah seperti cakar monster yang siap menerkam. Keindahan cinta mereka terasa begitu menyakitkan untuk disaksikan, karena aku tahu, hanya dalam hitungan jam, tawa mereka akan digantikan oleh jeritan yang akan membeku selamanya di dalam beton pondasi jembatan merah. Malam itu, langit di atas desa Y tampak seperti luka yang menganga, dengan bulan purnama besar yang berwarna kuning kusam menggantung rendah, dikelilingi oleh awan tipis yang menyerupai helaian rambut. Di lokasi proyek, suasana berubah menjadi sangat mencekam. Semua lampu sorot diarahkan ke satu titik utama, yaitu lubang fondasi terdalam yang akan menjadi kaki jembatan.
Raungan mesin konkrit mixer atau pengaduk semen terdengar seperti raungan binatang buas yang kelaparan, memekakkan telinga dan menggetarkan tanah di bawah kaki para pekerja yang semuanya tertunduk lesu. Tidak ada satupun kuli yang berani bersuara atau saling menatap mata. Mereka bekerja seperti robot yang dikendalikan oleh ketakutan luar biasa. Tono dan Laras berdiri di tepi lubang itu, tampak kebingungan karena mandor memanggil mereka dengan alasan ada upacara pemberkatan khusus untuk pekerja teladan. Tono masih menggenggam selendang merah pemberian Laras, mencoba menenangkan kekasihnya yang mulai menggigil meski udara malam itu terasa sangat panas dan menyesakkan. Di sisi lain lubang, si orang pintar mulai berjalan mengelilingi fondasi sambil menaburkan campuran kembang 7 rupa yang telah direndam dalam cairan berwarna merah kental yang baunya sangat anyir. Mandor berdiri tegak di atas alat berat, tangannya memegang tuas pembuangan semen dengan jemari yang kaku. Aku bisa melihat pantulan cahaya bulan di permukaan semen cair yang berputar-putar di dalam tangki mesin, tampak seperti pusaran lumpur purba yang siap menghisap apapun. Tiba-tiba, si orang pintar berhenti merapal mantra dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke arah bulan. Suasana menjadi hening seketika, bahkan suara mesin seolah meredup, menyisakan suara hembusan angin yang terdengar seperti rintihan ribuan orang dari dalam hutan. Mandor memberikan isyarat dingin kepada 2 orang kaki tangannya yang bertubuh besar untuk mendekati pasangan itu. Tono mulai menyadari ada yang salah. Ia mencoba menarik Laras mundur, namun kakinya seolah terkunci oleh kekuatan gaib yang keluar dari tanah yang telah dibacakan mantra. Di bawah sorot lampu yang bergetar, aku melihat bayangan mandor memanjang hingga ke dalam lubang fondasi. Seolah-olah bayangan itu adalah lubang hitam yang tidak memiliki dasar. Detik-detik sebelum bencana dimulai, Laras menatap Tono dengan mata yang penuh ketakutan. Dan di saat itulah, tuas mesin pengaduk semen mulai ditarik perlahan, mengeluarkan suara derit besi yang mengerikan, yang akan menandai berakhirnya kehidupan mereka sebagai manusia. Semuanya terjadi begitu cepat, namun terasa seperti ribuan tahun dalam ingatanku yang terseret asap menyan. Mandor itu memberikan isyarat dengan satu sentakan kepala yang dingin. 2 kuli bertubuh besar, yang wajahnya tertutup bayangan topi proyek, tiba-tiba menerjang. Tono mencoba melawan, otot-otot lengannya menegang saat ia berusaha memukul mundur mereka. Namun si orang pintar melemparkan segenggam tanah kuburan ke arahnya, sambil merapal kutukan pengunci lidah. Tono jatuh berlutut, suaranya hilang di telan udara malam. Tanpa ampun, mereka menyeret Tono dan Laras ke tepian lubang fondasi yang menganga seperti mulut raksasa. Jeritan Laras yang menyayat hati seketika teredam oleh deru mesin pengaduk semen yang tuasnya ditarik maksimal oleh mandor. Cairan semen abu-abu yang pekat dan panas mulai mengalir deras dari corong raksasa, jatuh menghujam ke dasar lubang. Tono dan Laras didorong masuk ke dalam lubang sedalam 10 meter itu. Aku melihat dengan mata kepala sendiri, melalui penglihatan gaib ini, bagaimana mereka terjatuh ke dalam genangan semen cair yang lengket. Tono mencoba bangkit, tangannya yang masih memegang selendang merah itu mencakar dinding tanah, berusaha menggapai permukaan, sementara Laras tenggelam lebih cepat karena berat pakaiannya. Semen itu terus mengalir, menimbun kaki mereka, lalu pinggang, hingga ke dada. Mandor itu berdiri di tepian lubang, menatap ke bawah dengan senyum puas seolah sedang melihat emas cair yang mengalir, bukan nyawa manusia. Di detik-detik terakhir, saat semen mencapai leher mereka, Tono berhasil meraih tangan Laras. Mereka saling menggenggam di bawah aliran beton yang berat dan panas. Mata mereka yang membelalak menatap ke arah Mandor, memancarkan kebencian yang begitu murni hingga membuat lampu-lampu proyek berkedip hebat. Tak lama kemudian, wajah mereka tertutup sepenuhnya. Gelembung udara terakhir muncul di permukaan semen yang merata, diikuti oleh keheningan yang jauh lebih mengerikan daripada suara mesin manapun. Si orang pintar kemudian menancapkan sebilah keris tua ke dalam semen yang masih basah itu, mengunci jiwa mereka agar tetap berada di dalam pilar jembatan selamanya. Beton itu tidak lagi berwarna abu-abu biasa. Di bawah cahaya purnama,
Permukaannya tampak berkilau kemerahan, seolah-olah semen itu telah meminum habis setiap tetes darah dari pasangan pengantin yang kini menjadi tumbal abadi jembatan merah. Setelah malam pengecoran itu, jembatan merah berdiri dengan kokoh, tidak pernah lagi retak atau goyah meski dihantam banjir bandang sekalipun. Mandor itu menjadi orang paling kaya di wilayah ini. Ia membangun rumah megah dengan pilar-pilar besar yang mirip dengan fondasi jembatan yang ia buat. Namun, kekayaan itu datang dengan harga yang sangat mengerikan. Sebulan setelah jembatan diresmikan, Mandor mulai kehilangan akal sehatnya. Ia tidak bisa lagi menyentuh air atau makanan tanpa merasa ada butiran pasir dan semen di dalamnya. Setiap kali ia mencoba bicara, suaranya terdengar seperti gesekan batu yang pecah. Puncaknya terjadi di suatu malam purnama, persis seperti malam pengecoran itu. Mandor terkunci di dalam kantor pribadinya yang mewah, namun para pelayan mendengar suara garukan kuku yang sangat keras pada dinding tembok. Melalui penglihatan asap ini, aku melihat Mandor itu sedang meringkuk di pojok ruangan dengan mata melotot ketakutan. Ia merasa dinding-dinding rumahnya mulai menyempit dan memanas. Baginya, udara di dalam kamar itu mendadak berubah menjadi kental dan berat seperti semen basah yang sedang mengeras. Ia mulai mencakar-cakar lehernya sendiri, mencoba mengeluarkan sesuatu yang ia yakini menyumbat tenggorokannya. Semennya dingin, Laras. Tono, hentikan, teriaknya parau. Namun yang keluar dari mulutnya justru butiran debu abu-abu dan kerikil tajam yang merobek pita suaranya. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan dua sosok kaku yang berdiri tegak. Tanpa gerak, dengan tubuh yang retak-retak dan mengeluarkan cairan merah dari sela-sela beton yang menyelimuti kulit mereka. Sosok itu tidak menyerangnya. Mereka hanya berdiri diam, memaksa sang Mandor untuk terus melihat wajah mereka yang telah menjadi satu dengan material bangunan. Mandor itu akhirnya ditemukan tewas keesokan harinya dengan posisi duduk tegak. Tubuhnya kaku seperti patung, dan seluruh rongga mulut serta paru-parunya dipenuhi oleh semen yang telah mengeras sempurna secara misterius. Dokter tidak bisa menjelaskan bagaimana semen itu bisa masuk dan mengering di dalam tubuh manusia yang masih hidup. Sejak saat itu, desa ini mulai ditinggalkan satu persatu, karena warga sering mendengar suara Mandor yang menangis di bawah jembatan, memohon agar beton yang menguburnya segera dihancurkan. Asap menyan yang tadi menyesakkan dada tiba-tiba menghilang, meninggalkanku berdiri sendirian di tengah kegelapan yang jauh lebih dingin dari sebelumnya. Kedai tua itu kini tampak berbeda. Tidak ada lagi cahaya kuning redup, tidak ada aroma tembakau, dan yang paling mengerikan, tidak ada Pak Darmo. Bangunan itu kembali menjadi reruntuhan kayu yang membusuk, seolah-olah pertemuan tadi hanyalah sisa memori yang terjebak dalam waktu. Kepalaku berdenyut hebat, namun ada dorongan yang tak masuk akal di dalam dadaku untuk terus berjalan mengikuti suara gemuruh air sungai yang mulai terdengar di kejauhan. Aku menyalakan kembali senterku, cahayanya bergetar hebat mengikuti tanganku yang menggigil. Jalan setapak menuju jembatan sudah tertutup sepenuhnya oleh akar-akar pohon yang melilit seperti tentakel raksasa. Udara di sini terasa sangat aneh, berat dan lembab, dengan bau karat yang semakin tajam menusuk hidung. Setiap kali aku melangkah, aku merasa seperti sedang berjalan di atas sesuatu yang lunak, bukan tanah hutan yang padat, melainkan tumpukan kain usang atau mungkin material yang tidak seharusnya ada di sana. Tiba-tiba, senterku menangkap pantulan warna merah di antara semak-semak. Jantungku hampir melompat keluar saat melihat itu adalah sepotong kain merah yang sudah kusam dan robek, persis seperti selendang yang kulihat dalam kilas balik Tono dan Laras. Selendang itu tersangkut di dahan pohon, melambai pelan seolah menunjuk ke arah jembatan yang kini mulai terlihat siluetnya. Di balik kabut. Jembatan itu besar, kaku, dan tampak sangat asing di tengah hutan yang rimbun ini. Warnanya bukan lagi merah terang, melainkan merah gelap kecoklatan, seperti darah yang sudah mengaring di atas beton tua. Aku bisa merasakan getaran dari bawah tanah, sebuah denyut nadi yang kaku dan lambat, seolah jembatan itu adalah organisme hidup yang sedang tertidur. Aku mulai mendengar suara aneh, bukan suara air, melainkan suara gesekan kuku di atas permukaan keras yang bergema dari bawah jembatan. Aku tahu aku seharusnya lari sekarang, kembali ke mobil dan tidak pernah menoleh lagi. Tapi kakiku seolah digerakkan oleh utas kawat yang tak terlihat. Aku melangkah naik ke atas aspal jembatan yang retak-retak. Di sana,
Di tengah jembatan, kabut tampak berkumpul membentuk pusaran yang kental, menungguku untuk melintasi batas terakhir menuju pusat kutukan jembatan merah. Aku berdiri tepat di tengah bentang jembatan merah, merasakan getaran halus yang merambat dari telapak kaki hingga ke tulang belakangku. Jembatan ini seolah bernapas, sebuah napas yang berat, kaku, dan berbau semen basah. Aku memberanikan diri melongok ke pinggir pagar pembatas yang sudah berkarat, mengarahkan senterku ke bawah, menuju pilar pondasi utama yang tertanam jauh di dasar sungai yang gelap. Sinar senterku memembus kabut, dan jatuh tepat pada permukaan beton raksasa yang menyangga struktur ini. Di sana, aku melihatnya. Pilar itu tidak mulus, ada retakan besar yang menjalar dari atas ke bawah, membentuk pola yang menyerupai pembuluh darah raksasa yang membeku. Namun, yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak adalah warna beton di sekitar retakan itu. Warnanya bukan abu-abu, melainkan merah tua yang pekat, seolah-olah semen itu dicampur dengan galon-galon darah yang tidak pernah bisa menyatu sepenuhnya. Aku menzoom lensa kameraku ke arah retakan yang paling lebar. Melalui monitor kecil, aku melihat sesuatu yang mustahil. Di dalam celah beton yang menganga itu, tertanam benda-benda yang tidak seharusnya ada di sana. Helaian rambut manusia yang panjang dan kaku, serta potongan kain merah yang telah menyatu dengan material bangunan. Aku terus menelusuri retakan itu, hingga cahaya senterku berhenti pada sebuah tonjolan aneh di permukaan beton. Itu tampak seperti bentuk wajah manusia yang sedang berteriak, tertutup oleh lapisan semen tipis, sehingga fitur wajahnya terlihat samar namun nyata. Tulang pipi, lubang hidung, dan rongga mata yang gelap terpahat secara alami oleh kekejaman masa lalu. Tiba-tiba, dari dalam retakan itu keluar cairan kental berwarna abu-abu kemerahan yang perlahan menetes jatuh ke air sungai di bawahnya. Suara tetesannya tidak terdengar seperti air, melainkan seperti suara hantaman benda padat yang jatuh ke lumpur. Saat itulah aku menyadari bahwa pilar ini bukan sekadar penyangga jembatan. Pilar ini adalah sarkofagus berdiri yang menyimpan kemarahan Tono dan Laras. Aku mendengar suara bisikan parau yang keluar dari celah beton itu. Sebuah suara yang menyebut namaku dengan nada yang sangat lapar. Getaran di bawah kakiku semakin kuat, seolah-olah pilar itu sedang mencoba melepaskan diri dari beban jembatan. Dan aku tahu, sesuatu yang terkurung di dalam beton itu sudah tahu bahwa aku sedang mengintip rahasia terdalam mereka. Aku terdiam mematung, menahan napas hingga dadaku terasa sesak. Di tengah keheningan hutan yang mencekam, suara itu muncul kembali, lebih jelas, lebih dekat, dan jauh lebih nyata. Sret, sret. Bunyi itu seperti kuku manusia yang dipaksa menggaruk permukaan beton kasar hingga hancur. Suaranya berasal tepat dari balik dinding pilar jembatan yang berada di bawah kakiku. Aku menempelkan telingaku ke aspal jembatan yang dingin, dan seketika aku bisa merasakan getaran dari suara itu merambat langsung ke gendang telingaku. Itu bukan sekedar garukan, itu adalah suara berlawanan. Di sela-sela bunyi gesekan batu, terdengar isak tangis yang sangat lirih. Suara seorang wanita yang memanggil satu nama berulang kali. Tono, Tono. Suaranya terdengar seperti keluar dari tenggorokan yang dipenuhi pasir, serak dan penuh penderitaan. Jantungku berpacu begitu cepat hingga pandanganku mulai berkunang-kunang. Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi bunyi retakan yang keras. Krak! Seolah pilar raksasa itu sedang dipaksa pecah dari dalam. Aku mengarahkan senter ke lubang retakan tadi, dan kulihat butiran semen mulai berjatuhan, mengungkapkan sesuatu yang membuat perutku mual. Dari dalam retakan beton yang sempit, muncul sebuah jari manusia yang kaku, pucat, dan tertutup lapisan semen abu-abu yang kering. Jari itu bergerak perlahan, mencengkram tepian beton yang tajam, hingga kuku-kukunya pecah dan mengeluarkan cairan hitam kental. Aku mundur perlahan, namun rasa takutku berubah menjadi horor. Mas, semennya dingin. Tolong bersihkan. Suara itu begitu dekat,
seolah-olah pemiliknya berdiri tepat di belakang bahuku, meniupkan udara berbau tanah basah ke tengkukku. Aku tidak berani menoleh. Di monitor kameraku, aku melihat distorsi visual yang parah. Garis-garis statis menutupi gambar pilar, namun di balik gangguan itu, terlihat jelas bayangan dua sosok yang sedang merangkak keluar dari dalam beton dengan gerakan yang patah-patah seperti boneka kayu yang rusak. Mereka bukan lagi manusia. Mereka adalah perwujudan dendam yang telah mengeras. Dan malam ini, beton yang memenjara mereka tidak lagi cukup kuat untuk menahan rasa lapar mereka akan kebebasan. Logika keberuntunganku habis saat itu juga. Begitu suara retakan beton terakhir terdengar seperti ledakan kecil, aku memutar tubuh dan mulai berlari sekuat tenaga. Namun jembatan ini terasa berubah. Aspal yang tadinya rata, kini terasa kenyal dan lengket. Seolah-olah permukaan jalan ini berubah menjadi semen basah yang ingin menghisap sepatuku. Di belakangku, suara itu tidak lagi hanya garukan, melainkan bunyi hantaman benda berat yang kaku di atas aspal. Thud, crack, thud. Aku tidak berani menoleh, namun kamera yang masih menyala di tanganku yang berayun menangkap sekilas pemandangan yang akan menghantuiku selamanya. Dua sosok itu, Tono dan Laras, tidak lagi berjalan seperti manusia. Tubuh mereka yang terbungkus lapisan semen tebal bergerak dengan sendi-sendi yang patah dan kaku, menimbulkan suara gesekan batu yang memekakkan telinga setiap kali mereka bergerak. Mereka merangkak dan menyeret tubuh beton mereka dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Bau amis darah dan semen basah kini memenuhi paru-paruku, membuatku tersedak setiap kali mencoba mengambil napas. "Tunggu, temani kami." Bisikan itu kini berubah menjadi raungan parau yang bergema di seluruh penjuru hutan, seolah-olah pepohonan di sekitar jembatan pun ikut berteriak. Senterku terjatuh, menggelinding di atas aspal, menyinari kaki-kaki kaku yang retak-retak yang kini hanya berjarak beberapa meter di belakangku. Aku bisa merasakan getaran hebat di bawah kakiku setiap kali sosok Tono menghantamkan tangannya, yang sebesar bongkahan beton ke permukaan jalan. Cahaya bulan purnama di atas seolah meredup, tertutup oleh kabut hitam yang keluar dari sela-sela retakan jembatan. Aku terus berlari menuju ujung jembatan di mana mobilku terparkir. Namun gapura desa yang seharusnya sudah dekat seolah menjauh secara gaib. Ruang dan waktu di tempat ini telah bengkok oleh dendam mereka. Setiap kali aku hampir mencapai batas hutan, aspal di bawahku memanjang secara mustahil. Aku terpeleset, lututku menghantam permukaan kasar hingga berdarah, dan saat itulah aku merasakan sebuah tangan yang sedingin es dan sekeras batu mencengkram pergelangan kakiku. Genggamannya begitu kuat hingga aku mendengar bunyi retakan kecil dari tulangku. Aku berteriak, menendang-nendang dengan kaki satunya, sementara kamera di tanganku terus merekam wajah Laras yang muncul dari balik kegelapan. Wajah yang setengah hancur dengan satu mata yang tertutup semen menatapku dengan kerinduan yang mematikan. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menyentakkan kakiku sekuat mungkin hingga terlepas dari cengkraman tangan beton itu. Aku merangkak, lalu kembali berlari membabi buta menuju mobil yang terparkir di bawah bayang-bayang gapura tanpa nama. Tanganku gemetar hebat saat merogoh saku, mencari kunci yang terasa begitu licin karena keringat dan darah. Begitu masuk ke kabin mobil, aku segera mengunci semua pintu. Napas duniaku terdengar seperti raungan binatang yang sekarat di dalam ruang sempit ini. Aku mencoba menyalakan mesin, namun yang terdengar hanyalah suara starter yang lemah. Mesin mobilku seolah telah mati secara permanen bersama dengan logika di desa ini. Di luar, keheningan mendadak kembali menyelimuti segalanya. Sebuah keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada suara teriakan tadi. Aku mengangkat kamera yang masih merekam, mengarahkannya ke wajahku yang pucat pasi untuk memberikan pesan terakhir, berjaga-jaga jika aku tidak pernah keluar dari sini. Jangan pernah datang ke sini, bisikku ke arah lensa. Air mata mulai mengalir membasahi debu semen di pipiku. Komentar itu benar, mereka tidak ingin kita pulang. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di kaca jendela samping kepalaku. Tuk, tuk, tuk. Aku membeku. Secara perlahan aku memutar kepalaku. Di balik kaca yang mulai berembun karena hawa dingin yang ekstrim, aku melihat sepasang mata yang kukenali.
Itu bukan Tono, bukan pula Laras. Itu adalah Pak Darmo, berdiri mematung dengan mata putihnya yang menatap langsung ke jiwaku. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri Tono dan Laras yang tubuhnya kini telah pecah, meneteskan semen cair yang memenuhi aspal di bawah kaki mereka. Pak Darmo mendekatkan wajahnya ke kaca. Mulutnya bergerak tanpa suara, namun aku bisa mendengar suaranya bergema di dalam kepalaku. Betonnya butuh pelapis baru agar tidak retak lagi anak muda. Kamu sudah setuju sejak membalas komentar itu. Lampu interior mobilku tiba-tiba berkedip merah dan mati total. Kamera di tanganku mengeluarkan suara statis yang melengking sebelum layarnya berubah menjadi hitam. Hal terakhir yang terekam adalah bayangan tangan-tangan beton yang mulai memecahkan kaca mobil secara perlahan, diikuti oleh suara semen yang mulai mengalir masuk ke dalam kabin melalui celah-celah pendingin udara. Vlog ini tidak pernah diunggah olehku. Ia ditemukan setahun kemudian di tengah hutan, di dalam sebuah kamera yang tertanam di dalam pilar jembatan yang baru saja diperbaiki, tanpa ada tanda-tanda keberadaan pemiliknya selain sebuah selendang merah yang terikat di tripodnya.